Perkenalkan, nama saya Veliani Kurniawati. Saya dari Program Studi Informatika, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Saya mengikuti program studi bersertifikat di programnya Skillful Tech for Impact di bagian jalur tracknya yaitu Front-End Web Development. Jadi untuk pembelajarannya selama program studi independen ini yaitu ada front end itu sendiri. Nah, tapi dalam pembagian pembelajarannya itu ada dibagi 4 tahap, yaitu product innovation, product development, basic coding, dan bootcamp. Lalu untuk product innovation, yaitu dijelaskan ada 4 tahap ini. Lalu ada product development, ada uh, penjelasan materi tentang UI UX design. Untuk product innovation tentang design thinking. Lalu ini adalah tahap basic coding. Jadi di tahap pertama ini kita akan belajar tentang website itu sendiri, coding itu, dan HTML, CSS, dan JavaScript untuk penunjang website. Lalu masuk ke tahap bootcamp. Nah, bootcamp ini juga ada 4 tahap sendiri. Nah, ini ada tahap pertama yaitu web development-nya basic, lalu ada penugasan, lalu di tahap ketiga ada front end development-nya, lalu di tahap keempat ada penugasan group project. Lalu, nah untuk hasil akhir dari pembelajaran ini yaitu final project berupa aplikasi yang bergabung dengan tim backend. Nanti kita juga disuruh untuk milih challenge. Nah, challenge-nya yang saya pilih yaitu challenge untuk tentang kesehatan dari challenge partner Skillful yang membawa isu untuk peserta itu membuat dan menemukan solusi digital dalam upaya membantu masyarakat dan pemerintah untuk mengatasi permasalahan kesehatan di Indonesia. Nah, ini adalah kelompok yang mengerjakan tugas bareng saya. Yaitu untuk tim front end-nya ada Karis sama saya sendiri, lalu untuk tim back end-nya ada Andrian, ada Susilowati, dan Rivaldo. Nah, ini berasal dari universitas yang berbeda juga. Nah, terobosan dari aplikasi kami, dari permasalahan yang dibawa oleh Skillful, kami memutuskan untuk membuat rekam medis elektronik yang bernama MedTech. Nah, ini menggunakan teknologi informasi untuk kesehatan. Nah, ya, permasalahan yang kita bawa yaitu awalnya kan banyak fasilitas kesehatan yang masih menggunakan rekam medis manual. Nah, padahal hal ini kok dirasa kurang efektif oleh para tenaga kesehatan dikarenakan yang pertama memerlukan banyak kertas. Nah, dan memerlukan juga tempat penyimpanan. Lalu yang kedua tidak efisien dan memakan waktu. Yang ketiga yaitu pencarian pasien lebih sulit ketika menggunakan rekam medis manual. Nah, profil pengguna yang kita lihat yaitu dari tenaga kesehatan yang bekerja di klinik kesehatan. Contohnya yaitu tenaga kesehatan itu sendiri seperti nakes dan juga dokter. Nah, kebiasaan yang kita lihat biasanya kan nakes itu mencari rekam medis pasien di ruangan rekam medis. Nah, terus habis itu dokter juga akan mengisi rekam medisnya secara manual dari nakes itu memberikan rekam medis dari pasien kan. Nah, terus hambatannya kan selama proses pencarian data pasien itu nakes itu akan memakan waktu untuk mencari data pasien, data rekam medis tadi. Lalu pada dokter, riwayat rekam medis itu bisa rusak jika terkena air atau tulisan dokter yang lain ini tuh tidak bisa dibaca kayak gitu. Terus harapannya pencarian rekam medis lebih mudah untuk nakes dan untuk dokter itu bisa membaca riwayat medis pasien dengan lebih lengkap lagi, lebih jelas juga. Lalu solusi dari kami yaitu kami menawarkan sebuah inovasi digital berupa aplikasi rekam medis berbasis website untuk memudahkan para tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan dalam mengelola data rekam medis pasien secara elektronik. Nah, aplikasi ini dinamakan MedTech. Nah, terus untuk teknologi yang kami gunakan selama pembuatan aplikasi ini yaitu ada bagian front end yaitu ada
HTML, JS, dan CSS, lalu ada React, ada Bootstrap. Lalu untuk backend-nya yaitu menggunakan MongoDB sebagai database, lalu Express.js, ada Postman, dan juga Railway. Untuk lingkungannya kami menggunakan Visual Studio Code dan Node.js. Lalu untuk fitur yang terdapat di aplikasi Medtext, itu ada beberapa fitur, yaitu yang pertama ada login akun, lalu yang kedua ada tambah data pasien, lalu pendaftaran konsultasi, ada tambah data rekam medis, terus lihat riwayat rekam medis pasien, lalu yang terakhir ada pencarian data pasien. Untuk timeline-nya yaitu dilakukan di akhir pembelajaran, yaitu di tanggal 23 November sampai 2 Desember. Jadi di 23 November ini kita membuat BRD, lalu wireframe dan juga ERD-nya. Lalu 25 sampai 27 November backend menyusun endpoint, database, REST API, dan web server. Lalu untuk frontend-nya mempersiapkan tampilan aplikasi. Lalu 28 sampai 30 front-end-nya mendapatkan API dokumentasi dari back-end. Lalu front-end-nya mengerjakan bagian-bagian yang terintegrasi dengan API-nya. Lalu di tanggal 1 sampai 2-nya kita menyusun slide deck presentasi dan deploy aplikasinya. Lalu untuk demo aplikasinya kami deploykan di menggunakan Netlify dengan URL yaitu medtext-finalproject.netlify.app. Nah, jadi untuk kredensial loginnya ada 2 user, yaitu untuk user role-nya nakes bisa menggunakan ini dulu, lalu untuk role dokter yaitu menggunakan email Sinta dan password ini. Jadi ini untuk demo aplikasi di bagian nakes. Jadi yang nakes akan masukkan email sama passwordnya tadi. Ketika sudah, ini datanya juga dapat dari akunnya, dapat dari admin website. Jadi udah terdaftar, jadi user akan tinggal memasukkan data aja. Terus di dashboard, masuk ke dashboard ini ada pasien terdaftar dan pasien konsultasi yang angkanya. Lalu di pendaftaran ini ada pendaftaran konsultasi pasiennya. Jadi dicari dulu nama pasiennya, lalu kemudian disalin ke dalam ini ID pasien di sini. Nah ini tadi kalau tadi kan nggak ada namanya, kita perlu tambahkan pasien. Di data pasien ini juga ada data pasien juga. Nah kayak gini, ini data-datanya pasiennya. Terus ketika kita ngeklik lihat ini, nanti kita akan lihat modal berupa isi identitasnya tadi. Nah, ketika mendaftar, kita mencari namanya dulu, ID pasiennya disalin, dimasukkan ke dalam form, lalu pilih poli dan pilih opsi dari dokter itu yang dituju. Lalu tinggal submit untuk mendaftarkan konsultasi. Lalu yang kedua, yaitu untuk role dokter, jadi masukkan akunnya juga sama. Nah, ini ada jumlah pasien sama pasien yang terlayani. Jadi itu berupa jumlah-jumlah yang berkonsultasi. Sebentar. Nah, dokter ini bisa melihat riwayat rekam medis dan juga mengisi konsultasinya. Jadi ini ada data-data pasien tadi, terus ini ada button edit, ada juga cari fitur search dari setiap data pasien yang ingin dilihat, kayak gitu. Jadi ketika ingin diedit, edit ini adalah tombol untuk mengisi rekam medisnya. Dalam halaman isi rekam medis nanti ada identitas dari pasien itu sendiri, ada juga riwayat penyakit yang pernah terdaftar. Kalau misalnya dia belum pernah, dia akan kosong. Kalau sudah pernah, dia akan terlihat seperti ini.
Terus di paling bawah yaitu merupakan ini form untuk isi rekam medisnya. Nah ini pencobaan untuk isi rekam medisnya. Kalau sukses ada alertnya. Lalu, nah ini di data pasien adalah data pasien yang sudah uh, terdaftar. Seperti itu. Nah ini ada dua. Terus ketika dilihat dia akan menampilkan identitas dan riwayat pasien itu sendiri yang sudah tersimpan juga. Nah kayak itu. Nah ini rencana tindak lanjut untuk fitur-fitur yang dikembangkan kita. Nah ini kemungkinan ada edit dan hapus data pasien, lalu ada edit riwayat rekam medis. Nah terus ada penambahan sistem pada rekam medis juga kalau misalnya kayak kekurangan data-data yang perlu dimasukkan. Lalu ada tampilan website untuk admin, kita belum buat. Lalu ada tampilan untuk pembelian obat dan cetak resep obat. Sekian dari saya, terima kasih.